Kalau dari aku sih lebih kayak menjadikan diri aku sebagai sahabat buat Sienna ya, supaya dia nggak ngeliat ibunya tuh kayak wah kalau aku cerita terlalu terbuka nanti ibu marah. Jadi aku pengen dia tuh open sama aku tentang apapun. Jadi aku menempatkan diri sebagai ibu yang membimbing tapi sebagai kayak temen juga gitu. Mungkin happy-nya gimana Kak? Seneng lah, seneng banget. Tapi yang terpenting adalah selama Sienna happy, aku juga happy. Tapi sekarang kan udah lumayan remaja lagi nih. Itu gimana untuk parentingnya untuk si Intan gimana? Kalau dari aku sih lebih kayak menjadikan diri aku sebagai sahabat buat Sienna ya, supaya dia nggak ngeliat ibunya tuh kayak wah kalau aku cerita terlalu terbuka nanti ibu marah. Jadi aku pengen dia tuh open sama aku tentang apapun. Jadi aku menempatkan diri sebagai ibu yang membimbing tapi sebagai kayak temen juga gitu. mungkin gimana sih pertama kali Sienna pakai kerudung itu perasaannya gimana? Perasaannya senang. Terus udah gitu dia juga cerita kalau awalnya kan karena dia itu ngecat rambut. Terus udah gitu nggak boleh sama sekolahan pas dia kan ngecat rambut pas liburan. Pas udah masuk sama sekolahan dikasih tahu pilihannya dua nih, kamu cat balik lagi hitam atau kamu pakai hijab aja gitu. Terus Yana bilang aku nggak mau cat lagi jadi hitam, ya udah deh aku pakai hijab. Ini dia belum akil balik, tapi terus dia lama-lama suka sendiri gitu. Dia suka, akhirnya dia kemana-mana dia pakai. Tapi ngelihat kedewasaan Sienna gimana sih Kak tanggapannya gitu? Terkesima kali ya. Karena tapi dia emang dari kecil termasuk anak yang mature sih ya. Jadi ya antara terkesima sama udah biasa, tapi selalu kadang-kadang kayak kaget gitu, kok bisa sih anak ini ngomong kayak gini, kayak gitu. Ini perubahan remaja apa yang mungkin signifikan dari seorang Sienna yang mungkin kakak amazed banget Kak? Mungkin bukan perubahan tapi persamaan kali yang selalu dari dulu ada tuh. Sienna sangat penyayang dan sangat ekspresif banget soal perasaan dia, soal kesenangan dia gitu. Tapi kan mau jadi temen, kalau rasa-rasa ngomongin cowok gitu-gitu udah mulai nanya-nanya belum sih kakak sendiri? Udah ada, cuman buat dia tuh itu bukan sesuatu yang serius ya. Jadi karena dia tahu juga gitu bahwa ya dia baru umur berapa, 10 tahun kan. Jadi kayak masih ya ini aja, iseng-iseng aja. Tapi setemen apa sih mungkin securhat di talknya atau gimana tuh Kak? Kalau aku sama Nena biasa ngomong apa aja sih, dan gak cuman Sienna yang curhat ke aku, kadang-kadang aku juga yang curhat ke Sienna. Terus Sienna ngasih masukan. Terus kadang-kadang masukan dia kayak kok masuk akal banget ya, bener juga ya Nen. Ya udah deh ibu lakuin yang kamu bilang gitu. Berarti enak jadi kayak temen deh kayak Teman, seneng banget. Berarti sedekat itu ya Kak? Iya dekat. Nah kalau sekarang ini makin dekat gak sih Kak, kayak suka ngejemput Sienna di sekolah? Ya, kalau sekarang kan aku tadinya kan cuma weekend doang ketemu. Sekarang aku udah bisa weekday, Senin sampai Jumat aku kalau mau jemput Sienna sekolah, pulang dia sekolah, aku jalan-jalan sama dia itu udah bisa. Jadi ya udah seperti normal lah. Tapi pas jadi ada nggak satu momen kayak ternyata anak gue udah remaja ya, udah Oh sering banget, itu oh gimana, my Kak? god. Ada nggak? Pokoknya ini momen-momen yang dia cerita kayak ibu aku baru ngalamin ini nih, sesuatu yang sangat berkesan gitu. Terus dia cerita ke aku gitu, aku kayak oh my god ibu seneng banget dengernya. Terus kayak ibu kita harus nonton Taylor Swift bareng, kita nonton konser, kita cari tiketnya bareng yuk, aku pengen banget nonton sama ibu, kayak gitu-gitu. Terus kayak dia bilang, ibu tau nggak kalau misalnya ibu dapet tiket Taylor Swift di Singapura, katanya ayah kita pergi berdua aja nggak apa-apa, tapi nanti ayah ikutan juga, cuman ayah jalan-jalan sendiri katanya gitu. Terus Iya. ekspresif kayak kakak banget berarti ya? Iya. Seru banget ya? Iya. Oh, oke. Tapi banyak gak sih orang yang nanya kayak gimana sih cara bikin anak tuh sedekat itu dan kayak bisa terbuka itu, apalagi anak remaja sekarang kan susah banget tuh ya Kak untuk ngobrol sama orang tuanya, itu gimana? Dari kecil aku banyak ngajak bercanda kali ya. Terus kayak emang aku santai gitu, kalau dia kayak lagi ngerasa nggak nyaman dan dia nggak mau cerita juga aku nggak paksa. Jadi dia sebebasnya aja lah gitu, dia lagi merasanya tuh pengen cerita apa enggak. Tapi ada gak sih sisi protektif gitu dari kakak? Sisi protektif lebih kayak ngasih tahu kali ya, lebih kayak ngebilangin baik-baik aja bahwa yang ini kayak ibaratnya do's and don'ts-nya dalam kehidupan ini di umur kamu ini tuh inilah ini dan itu gitu. Tapi kan sekarang banyak banget anak remaja yang mungkin banyak yang lewat batas dan lain sebagainya. Tuh kakak sendiri gimana sih untuk kayak mengingatkan tapi tidak kayak menyuruh dan lain sebagainya, itu gimana cara ngomongnya? Dari lewat hal-hal kita ngelihat cerita orang misalnya ya, kita misalnya ngelihat berita, terus kayak ngelihat nonton film, terus kayak aku biasanya menjadikan itu jadi contoh. Karena kan saat kita ngelihat cerita hidup orang lain, kita santai suasananya, nggak yang serius kayak nasihatin, ceramahin gitu kan. Jadi itu aku jadikan contoh, ini Nen kalau kita menjalaninya seperti ini tuh bisa jadi kayak gini. Nah itu aku jadikan momen untuk ngasih tahu dia.
Nah mungkin sekarang Kak Marsyanda juga ada Mars Tip nih, itu mungkin seperti apa sih Kak? Yaitu kayak konten di Instagram aku yang aku sering posting rutin. Dan sebenarnya yang lagi aku excited banget, aku dalam bulan Agustus ini akan launching buku sih. Judulnya Mentally March. Jadi itu selagi jadi project yang aku fokusin banget. Dan kontennya itu sebenarnya kayak pemikiran-pemikiran aku yang udah terkumpul dari 5-6 tahun lalu lah gitu. Dan akhirnya terrilis jadi buku. Insya Allah nanti Agustus soft launching, September teman-teman harus datang semua ya. Nah untuk kabarnya ada life hack ala Marsyanda, itu seperti apa sih Kak? Apa tuh ya life hack? Maksudnya Mars Tips itu? Yang life hack kayak cara-cara cepat untuk membuat apa gitu. Oh, itu juga salah satu ide konten aku juga sih dari aku dan tim.